membawa mereka dalam keputusasaan? Bukankah penyesalan ini bisa membawa mereka pada kekecewaan yang berat? Karena tidak ada pertolongan dari Tuhan. Tuhan bukan Tuhan yang memanjakan anak-anaknya. Risiko selanjutnya harus selalu ada dalam bagian hidup kita mengerjakan panggilannya. Kadang-kadang Tuhan menunjukkan kuasa dan demonstrasi kuasa, tapi kadang-kadang Tuhan juga menuntut kerelaan untuk membayar harga karena ketaatan kepada kebenaran. Dan itu yang terjadi dalam konteks pergerakan para rasul dalam beberapa gereja mulanya. Karena mereka menderita karena Kristus menjadi komitmen mereka di atas semua yang ada. Di sini kalian bagaimana orang ini mendedikasikan hidupnya sedemikian rupa. Kenapa? Karena mereka sendiri mengikuti teladan daripada Kristus. Mungkin dia menjadi orang yang sangat tidak populer. Pada waktu itu kekristenan dianggap sebagai pengacau. Kekristenan dianggap sebagai agama baru. Kita melihat dalam konteks itu. Tetapi mereka punya komitmen dan memelihara komitmen mereka dalam kebenaran. Dan mereka sama sekali tidak takut menghadapi kesulitan itu. Bahkan mereka bisa melewati setiap kesulitan karena ada Tuhan di dalam penyertaan. Saudara yang dikasih dari Kristus, kalau kita melihat kepada konteks firman Tuhan, akibat doa yang ketiga, firman Tuhan tersebar makin luas. Yang pertama itu sudah pasal, yang kedua Herodes marah. Kalau kita melihat di dalam ayat 24 sampai seterusnya dalam pasal 12, kita melihat firman Tuhan makin tersebar luas. Matinya Herodes memberikan kebebasan dalam pemberitaan Injil, hingga firman Tuhan makin tersebar. Siapa yang menjadi musuh Tuhan akan diberes oleh Tuhan sendiri. Paulus menjadi musuh Tuhan sampai tidak ada seorang rasul pun, tidak ada seorang murid pun yang berani memberitakan Injil kepada dia. Tapi mereka semua bersama jemaat membawa orang yang bernama Paulus itu ke dalam ketakutan hidup doa dan jemaat. Maka ada intervensi kuasa Tuhan. Tuhan membereskan Paulus dengan caranya, mengubah orang yang begitu jahat, yang menjadi penghambat berkat, menghambat kegerakan gereja Tuhan, sehingga menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Itu Tuhan bisa lakukan kalau kau mau hidup di dalam ketundukan yang sesungguhnya kepada Dia yang punya otoritas terhadap hidup kita. Kita lihat di sini, saudara, situasi yang gawat yang dihadapi oleh para rasul dan gereja mula tidak menghentikan mereka di dalam mencari Tuhan, tidak membuat mereka putus asa untuk belajar menggantungkan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka hidup dalam penuh penyerahan kepada Tuhan, dan mereka berdoa lebih sungguh-sungguh, dan mereka menikmati pekerjaan Tuhan yang begitu ajaib di dalamnya. Tiga hal ini sebagai implikasi dari ketekunan doa yang dilakukan oleh para murid. Mari kita lihat berikutnya, saudara, dalam terang firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam pasal 5 dan pasal 12, kita melihat ada satu situasi di mana ancaman penganiayaan menjadi bagian yang terus-menerus bergerak bersama kegerakan gereja mula-mula. Maka kita melihat bagaimana kehadiran Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan, dan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kegerakan yang dilakukan oleh para murid. Kenapa ini bisa terjadi? Karena konsentrasi para murid adalah kepada taat kepada firman Tuhan, bukan kepada dirinya, bukan cari aman untuk dirinya, tapi ketaatan kepada firman Tuhan. Mari kita lihat, saudara, lebih jauh di dalam terang firman Tuhan ini.
Walaupun mereka harus berduka cita karena Herodes tidak ada lagi dibunuh, dikatakan di dalam ayat 2. Seharusnya ini menciutkan hati mereka, mengecilkan hati mereka. Seharusnya ini menghentikan negara. Mereka tentu mengalami duka cita karena sokong mereka, menolong, memimpin mereka dihabisi. Mereka ada suasana perkaburan, tapi perhatikan, mereka tidak terlena dengan kondisi itu. Mereka tahu pandang apa yang sedang dipercayakan Tuhan. Yang terjadi sudah kita lihat di dalam konteks ini. Mereka menghentikan perkabungan itu. Mereka kembali kepada tujuan salib itu. Mereka harus melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Yakobus. Saya ingat peristiwa 96 yang dikenal dengan sebutan Kamis Kelabu. Di kota Surabaya terjadi peristiwa yang menghebohkan dunia. Dalam waktu yang sangat singkat, hanya beberapa jam, 10 gereja di Surabaya Timur habis patah. Ada gereja HKBP yang baru saja renovasi, dihancurkan. Mereka mengambil seluruh peralatan yang bisa diangkut mereka atur. Mimbar yang baru dibuat begitu besar, mereka tidak sanggup angkut. Mimbar itu dipecah belah sedemikian. Waktu saya nampak dinas ke 10 gereja dan 1 pastor, sepertinya sesuatu hal yang tidak masuk akal. Bagaimana dalam waktu yang begitu sangat cepat gereja bisa runtuh, bangunan runtuh, atap runtuh semua. Bahkan ada video di sana, istri pendeta dari salah satu gereja Injili di Surabaya Timur itu ditelanjang di depan jembatan. Dinding-dinding gereja semua penuh tulisan bagian. Kalau membaca tulisan-tulisan itu dengan semangat perdagangan kita, marah. Ada saksi mata dalam peristiwa itu. Saksi mata itu memberikan informasi. Kalau dilihat dari bahasa komunikasi mereka satu dengan yang lain di dalam semua proses pengurusan, maka suku tertentu yang ada di Jawa Timur dari dialeknya dan bahasanya, sampai saya ikut marah. Saya juga berdosa di hadapan Tuhan. Saya langsung bikin gerakan saja, tidak perlu makan soto tersebut. Tiap khotbah di gereja ngomong, khotbah di PMK ngomong, khotbah di mana tidak perlu makan soto ini. Sampai ada satu tempat soto bangkrut gara-gara tempat mahasiswa makan tidak makan masakan. Wah, rasanya puas luar biasa. Nggak boleh itu. Wah, saya gelisah. Waktu saat tadi dan sebagainya berbicara mengasihi, bagaimana mengasihi dan sebagainya, saya sudah bilang, saya sangat sensitif dengan suku itu. Masa rakyat miskin lihat ATM saja sudah dicas parkir. Jadi sangat sensitif luar biasa saya dengan suku itu. Tapi Tuhan memulihkan bagaimana bisa mengasihi dan bagaimana bisa menginjili suku tersebut. Sudah perhatikan, 4 bulan kemudian, dari tanggal 9 Juli
Itu tanggal yang tidak pernah dilupakan oleh banyak gereja di Surabaya, karena itu peristiwa naas yang terjadi di dalam gereja itu. Tanggal 10 Oktober, hari Minggu, ya, hari Kamis 10 Oktober tahun yang sama, terjadi peristiwa yang jauh lebih dahsyat. Sampai seorang pendeta bersama istrinya, bersama anaknya, terbakar hidup-hidup di dalam kampung. Saya dapat tilas peristiwa itu di Situbondo. Itu semua ada di dalam pemerintah Gus Dur. Sampai Gus Dur turun tangan untuk membereskan. Contoh apa yang terjadi? Dari pengadilan agama yang katanya di situ awal percekcokan di antara mereka sendiri, saat ujung-ujungnya bisa lari kepada seluruh gereja di situ. Saudara, itu runtuh. Ada gereja yang sama sekali dindingnya tidak ada satu yang bisa berdiri. Runtuh. Sehingga tak masalah. Kalau lagi persiapan yang baik, melihat semua situasi, juga dinding-dinding, lebih gawat lagi bagian-bagian kotoran semua ada di situ. Binatang-binatang ada semua di dalam bagian tersebut. Dialamatkan kepada Kristus, dialamatkan kepada orang Kristen, dialamatkan kepada gereja dan sebagainya. Wah, saudara. Tetapi saya bisa terjadi. Kita memang tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Mulai saat itu, banyak pemimpin gereja berkumpul dan berpindah-pindah gereja untuk saling berdoa dan berdoa. Dan mulai gelombang kegerakan doa dimulai. Denominasi kemudian sudah runtuh lagi. Mereka bisa duduk bersama, dialog bersama, diskusi, share bersama dalam doa. Itu tidak pernah terjadi. Nampaknya bukan Roh Kudus yang menyatukan mereka, tapi pengacau-pengacau itu menyatukan para hamba. Saya tidak pernah lupa, saudara, berapa tahun kemudian terjadi peristiwa, baik di kota Situbondo maupun yang terjadi dengan masyarakat dari suku tersebut. Mungkin di antara saudara ada yang mengingat peristiwa Sahu Ledo, peristiwa pembantaian besar-besaran terhadap suku tersebut. Dan itu sangat mengerikan. Peristiwa yang terjadi di Kalimantan Barat, di Kalimantan Selatan, terjadi kegerakan menghabisi orang-orang tersebut. Wah, mengerikan. Sampai di antara mereka ada terpaksa pulang ke kampung mereka, tapi mereka ditolak oleh suku mereka sendiri. Maka kelompok ini mengalami satu stres yang sangat luar biasa. LSM dari luar negeri yang datang untuk menolong suku yang terasing di tengah-tengah tempat tanah kelahiran mereka sendiri. Dan ini terjadi di Situbondo. Belum pernah terjadi satu peristiwa alam yang dialami dengan peristiwa Situbondo, di mana mereka mengalami banjir bandang lumpur yang begitu dahsyat yang melumpuhkan kota itu. Jembatan-jembatan patah sehingga tidak ada satu pun yang bisa lewat. Bantuan pertolongan darat tidak bisa. Terjadi seperti satu situasi di mana angin ribut dan sebagainya terjadi. Ya. Cuaca begitu menghancurkan, maka helikopter yang dipakai oleh baik TNI maupun Polri tidak bisa digunakan. Maka pemimpin kelompok agama Islam mengadakan pertemuan di Pendopo dan mengundang
seluruh pemimpin gereja. Disitulah terjadi satu rekonsiliasi. Mereka meminta maaf atas peristiwa yang pernah terjadi 9 bulan. Mereka sendiri menyadari, bukan kita menuduh itu hukuman Tuhan, tapi mereka menyadari ada satu hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan, yang menyebabkan mereka harus mengalami situasi bencana alam yang belum pernah terjadi di dalam sejarah hidup ini. Jadi kita lihat di sini, di dalam gerakan gereja mula-mula, sepertinya para murid, para rasul harus berhadapan jalan buntu. Kemana mereka bergerak, di situ penganiayaan hadir. Di mana mereka ingin menyebarkan ini, di situ larangan dihadirkan. Sepertinya tidak ada dua bagi mereka. Kalau saya bisa melihat dalam pergerakan sejarah gereja di Indonesia, sudah bisa melihat bagaimana dari tahun ke tahun betapa luar biasa sulit gereja berdiri. Perizinan, betapa sulit. Kita sudah masuk dalam yang disebut era reformasi, tetapi justru begitu di tengah-tengah era reformasi, jumlah gereja yang dirusak makin banyak. Melihat kondisi semacam ini, apakah kita tidak prihatin? Bangsa ini sungguh-sungguh satu bangsa yang sudah tidak mengenal kebenaran Allah. Seharusnya menjadi panggilan yang sangat kuat untuk kita bersatu, panggilan yang sangat kuat untuk kita banyak berdoa, panggilan yang sangat kuat untuk berbuat sesuatu bagi bangsa ini. Bukan kita mundur, bukan kita takut, bukan kita kecewa kepada Tuhan, bukan kita marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan gerejanya sedemikian? Bukan. Tuhan sedang menguji lewat semua peristiwa ini. Apakah benar kita mau mengambil risiko karena ini? Seringkali Tuhan menggunakan penderitaan, dan seringkali Tuhan menggunakan kesulitan untuk menyaring, untuk menguji. Kita tidak tahu siapa yang kambing, siapa yang domba. Kita tidak tahu mana gembala berpahan, mana gembala yang sejati. Tapi situasi yang sangat sulit seringkali dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan orang-orang yang punya dan berespon dan berani mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan dengan benar. Mungkin ada di antara saudara yang sudah menjadi baru menjadi seorang alumni. Mungkin juga ada di antara saudara yang akan menjadi seorang alumni. Tantangan yang kalian akan hadapi tidak gampang. Alumni akan menghadapi gelombang zaman yang begitu luar biasa hebat. Kita masuk di dalam era globalisasi, di mana-mana kita bisa mendapatkan informasi dengan gampang, cepat, dan murah. Lewat sebuah alat kecil saja, kita bisa mendapatkan semua informasi di sini yang kita mau. Benar, dari informasi yang membangun hidup sampai informasi yang merusak hidup, kau bisa dapatkan. Benar. Lewat alat ini, engkau bisa menjelajah dunia. Benar. Malam ini, saat ini, apa yang sedang terjadi di Amerika, engkau bisa dapat berita dari tempat ini. Benar. Begitu cepatnya informasi kita dapatkan. Tetapi lewat alat ini, engkau bisa dirusak. Kemampuan intelektual, kemampuan finansial tidak bisa bertahan menghadapi gelombang zaman yang ada. Pengalaman hidup tidak bisa menjadi andalan kau menghadapi semua tantangan. Kalau kau tidak terus memelihara hidupmu dan berangkat kepada firman Tuhan, kau tidak akan bisa bertahan menghadapi gelombang zaman yang begitu sangat dahsyat. Lalu dihimpit dari berbagai macam penjuru. Kalau dia tidak mengangkatkan hidupnya dan dia terus menafasi hidupnya dengan kebenaran Tuhan, dia tidak punya kekuatan bertahan, apalagi kekuatan untuk kebenaran.
Saudara yang dikasih dalam Kristus, mari kita melihat bagian kebenaran firman Tuhan untuk mengoreksi kembali, merefleksikan kembali hidup kita. Jangan batasi penyerahan kepada Tuhan. Kalau engkau tidak punya dasar dan akal yang kuat sungguh-sungguh dalam firman Tuhan, pada waktu engkau mencapai keberhasilan yang bisa menghilangkan diri dari peredaran kebenaran. Sebagai pembina Indonesia, saya terlalu lelah melihat begitu banyak alumni bertumbangan di tengah kehidupan zaman. Oleh sebab itu yang menjadi beban kerinduan saya untuk membawa alumni kembali bergaul dengan firman Tuhan, berinteraksi kembali dengan